5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema yang baru nih, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pada minggu siang, Lani asyik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup nih adik-adik. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi tersebut. Lani ingin membuat es sirup. Lalu Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Nah, saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan untuk membuat es sirup nih adik-adik. Dalam larutan sirup terdapat 2 penyusun larutan, yaitu ada air dan gula. Oleh karena itu, sirup itu termasuk zat campuran adik-adik. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Nah, kita akan temukan dalam materi berikut ini. Adik-adik, Lani telah terpengaruh nih iklan dari televisi, yaitu iklan sirup tadi. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik ya. Mengapa demikian? Alasannya televisi ini merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud dengan iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, apa saja ya bentuk iklan elektronik itu? Nah, biasanya kalau adik-adik lihat di YouTube ya, di channel Kak Citra itu biasanya ada iklan juga. Nah, itu disebut dengan iklan elektronik. Iklan elektronik itu banyak jenisnya. 3 diantaranya yang akan kita pelajari saat ini. Nah, ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik dari ketiga iklan elektronik tersebut? Ayo kita baca satu persatu uraian singkat berikut ini. Yang pertama adalah iklan radio adik-adik. Nah, tentunya adik-adik pernah lihat ya radio itu. Nah, radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya radio itu adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya adik-adik. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau melalui suara. Nah, suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara atau kata-kata manusia yang diatur, juga bisa berupa musik yaitu perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, serta ada efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Itu tadi karakteristik dari iklan radio. Iklan berikutnya adalah iklan televisi nih. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Nah, iklan televisi itu sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Berbeda dengan yang radio tadi ya, hanya dengan suara adik-adik. Nah, iklan televisi ini memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan dapat didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan.
Lalu iklan yang ketiga adalah iklan internet. Nah, iklan internet ini adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet adik-adik. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Contohnya kalau di YouTube itu kan biasanya ada iklan ya. Nah, iklan internet ini muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Nah, melalui internet ini informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Itu tadi ketiga contoh iklan ya, dari radio, lalu televisi, dan iklan internet. Adik-adik perhatikan kembali 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut ini. Nah, di sini ada paparan iklan melalui radio adik-adik. Untuk menayangkan iklan melalui radio itu perlu dibuat naskah ya. Jadi naskahnya itu dibuat untuk konsep ya, untuk konsep ketika membuat iklan melalui radio. Nah, naskah iklan radio ini sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio itu dibuat dengan mempertimbangkan skenario, lalu dialog, monolog, musik, dan efek suara. Nah, musik dan efek suara dalam naskah iklan radio itu diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario tersebut. Nah, di sini adalah contoh paparan iklan radio melalui naskah. Ya, iklannya di sini adalah iklan pewangi ruangan. Nah, mungkin awalnya ada efek suara lalat ya. Lalu ada anak perempuan berbicara. Nah, karena di sini kan direkamnya suaranya saja adik-adik. Mama, kamar mandi adik banyak lalat. Nah, lalu bergantian yang menjadi mama akan membaca naskah yang ditujukan untuk mama. Wah, mungkin karena bau tak sedap dik, misalnya seperti itu. Lalu anak perempuannya, iya ma, tolong hilangkan bau tak sedapnya. Mamanya bilang, tenang, mama punya antinya. Nah, di sini ada suara semprotan nyamuk. Ini berupa suara adik-adik. Wah, wangi sekali ma. Jelas dong, kan mama pakai segar wangi. Pewangi ruangan, bau tak sedap langsung KO. Nah, misalnya seperti itu. Lalu ada selingan musiknya. Nah, di sini iklan radio itu dibuat sesuai dengan naskahnya. Apa isi iklan radio yang dapat kamu amati dari naskah di atas? Nah, berdasarkan naskah iklan radio tadi dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan itu berupa ajakan ya, isinya ya, untuk menggunakan segar wangi. Segar wangi ini adalah pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Nah, ini adalah contoh paparan iklan melalui televisi. Setiap hari ya, kalau kita nonton televisi biasanya pasti ada iklan. Nah, pembuatan iklan televisi ini diawali dengan membuat rancangan adik-adik. Lalu rancangan dalam bentuk ini dalam bentuk skrip dan papan cerita. Papan cerita itu adalah sketsa gambar yang disusun berurutan seperti ini sesuai dengan naskahnya. Nah, setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu akan dibuat di rumah produksi atau disebut dengan rekaman adik-adik. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi. Nah, berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Nah, isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar sesegar habis menggosok gigi. Ini adalah contoh ya paparan iklan melalui televisi. Lalu ada paparan iklan melalui internet ya adik-adik ya. Ada Yumimi ya, mie instan. Saat bersantai jadi semakin hangat ya. Itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis
banner. Nah, iklan internet jenis banner ini yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman website. Nah, isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumimi. Ya, mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama dengan teman-teman. Yumimi ini merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan terasa hangat dengan ditemani Yumimi. Itu adik-adik ya, contoh paparan iklan melalui internet. Adik-adik telah memahami nih berbagai bentuk iklan elektronik. Sekarang coba adik-adik pilih salah satu bentuk iklan elektronik yang sudah kalian pelajari tadi. Lalu buatlah contoh iklan elektronik tersebut. Cantumkan naskah iklannya nih. Jika iklan yang kamu buat itu iklan radio atau iklan televisi. Kemudian tuliskan juga skrip dan papan ceritanya. Jika kamu memilih iklan internet, nah tempelkan iklan pada lembaran kertas. Selanjutnya buat kesimpulan dari iklan elektronik yang kamu buat. Nah, kesimpulannya itu kalian tulis di bawah naskah iklan atau di bawah skrip dan papan cerita atau gambar iklan yang kalian buat. Nah, kalian bisa presentasikan hasil pembuatan iklan elektronik ini di depan teman-teman kalian atau di depan keluarga kalian, adik-adik. Nah, ini adalah contoh nih adik-adik ya, contoh iklan elektronik. Misalnya kamu mau membuat iklan apa, kamu bisa mengisi tabel seperti ini. Oh, mereknya apa ya, merek benda yang akan kita tawarkan, lalu medianya apa, waktunya mau berapa detik atau berapa menit. Kalau biasanya iklan itu tidak terlalu panjang adik-adik ya, maksimal 1 menit. Nah, 1 menit itu sudah panjang dan iklan itu harus jelas ya, jelas menawarkan sesuatunya. Nah, adik-adik bisa mengisinya di buku kalian masing-masing. Adik-adik, kamu telah memahami nih berbagai bentuk iklan elektronik. Salah satunya adalah televisi ya, iklan di televisi. Sekarang pilihlah salah satu iklan di televisi yang menurutmu menarik adik-adik. Lalu tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi itu ya dalam bentuk gambar iklan. Nah, buatlah gambar semenarik mungkin pada kotak berikut ini. Nah, adik-adik bisa ditulis di buku kalian atau digambar di buku kalian masing-masing. Ya, pilih salah satu iklan di televisi lalu buat gambar bendanya ya. Amatilah gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini adik-adik. Ternyata mereka juga membuat gambar iklan nih yang mereka lihat. Nah, di sini ada air mineral dalam kemasan botol yang digambarkan oleh Udin. Udin ini menggambar kemasan botol air mineral itu dengan merek Aquada. Nah, air mineral merupakan materi berbentuk cairan adik-adik. Air mineral ini termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Nah, air mineral itu tidak memiliki rasa dan bau. Air itu sangat penting loh bagi kehidupan manusia, karena manusia itu membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Ini adalah gambar dari iklan yang Udin buat adik-adik. Lalu di sini ada minuman ringan manis yang dibuat oleh Siti. Nah, minuman ringan manis ini sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi minuman ringan manis ini bukan zat tunggal adik-adik. Minuman ringan manis ini merupakan zat campuran homogen. Jadi ada air dan ada gula pastinya. Karena air tidak berdiri sendiri, maka disebut dengan zat
campuran. Nah, karena dicampurnya itu merata, maka disebut dengan zat campuran yang homogen. Sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya tentang homogen dan heterogen. Nah, di sini Edo menggambar secangkir kopi tumbuk. Nah, secangkir kopi itu sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Nah, di sini zat campurannya apa? Air, gula, dan kopi adik-adik. Akan tetapi secangkir kopi tumbuk itu bukan campuran homogen seperti minuman ringan manis tadi, melainkan untuk secangkir kopi ini adalah zat campuran heterogen karena antara kopi dan air tidak menyatu. Kalau kita minum kopi biasanya masih ada ampasnya. Nah, itu yang disebut dengan zat campuran heterogen karena tidak bisa menjadi satu. Adik-adik telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sih sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah materi. Materi itu adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa adik-adik. Jadi materi itu adalah benda gitu saja ya yang paling mudah kita pahami. Nah, banyak jenis materi di lingkungan sekitar kita. Misalnya ada air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Nah, materi yang banyak jenisnya itu dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, materi itu bisa dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Itu tadi tentang materi. Nah, sekarang tentang zat tunggal adik-adik. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya itu hanya satu zat atau satu materi saja, tidak ada campuran apapun. Nah, zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Apa itu bedanya unsur dan senyawa? Yuk kita simak adik-adik. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur nih adik-adik, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam itu ada perak, besi, emas, dan platina. Lalu untuk yang unsur non-logam itu ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, biasanya yang berbentuk gas itu termasuk unsur non-logam. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Nah, itu tadi ya bedanya unsur dan senyawa. Berikutnya ada zat campuran ya adik-adik. Nah, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya itu terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Nah, berdasarkan sifatnya, zat campuran itu tadi ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, apa bedanya? Yuk kita pelajari. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau dua zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain adalah sirup. Nah, sirup itu terdiri dari gula, pewarna, dan air. Lalu ada larutan oralit. Nah, larutan oralit itu dari campuran air dan garam. Itu termasuk zat campuran yang homogen. Lalu ada udara. Udara itu juga zat campuran homogen karena di situ ada gas-gas yang menjadi satu. Berikutnya adalah zat campuran heterogen. Nah, campuran zat heterogen ini itu terdiri atas dua atau lebih ya, dua zat atau lebih untuk materinya berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen adalah air dengan kopi tumbuk, lalu air dengan tanah, air dengan minyak. Mau kalian aduk seperti apa air dengan minyak, ya mereka akan sendiri-sendiri, tidak akan mencampur. Makanya disebut dengan zat campuran heterogen. Itu ya adik-adik ya, kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan materi, zat tunggal, dan zat campuran.
Nah, ini kalau dibuat peta pemikirannya seperti ini. Materi itu ada zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua. Ada unsur, ada senyawa. Sebenarnya unsur tadi juga dibagi menjadi dua, adik-adik. Ada unsur logam dan unsur non-logam. Nah, unsur logam itu ya contohnya emas, ya, platina, dan lain sebagainya. Lalu unsur non-logam itu contohnya adalah oksigen, nitrogen, dan karbon. Lalu ada zat tunggal yang berupa senyawa, contohnya adalah garam, air, dan gula. Lalu zat campuran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Contoh homogen adalah sirup, oralit, dan udara. Yang heterogen contohnya adalah air dan kopi, lalu air dan tanah, dan air dan minyak. Nah, adik-adik telah mengetahui nih adanya zat campuran homogen dan heterogen. Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara zat campuran homogen dan heterogen? Bisa ya adik-adik ya. Nah, coba sekarang kalian melakukan percobaan nih bersama dengan teman-teman kalian. Nah, percobaan ini kalian lakukan ya dengan membuat dua percobaan. Untuk melakukan percobaan itu anggota kelompok kalian bisa dibagi menjadi dua. Nah, di sini dua percobaan yang harus dilakukan setiap kelompok yaitu membuat larutan air gula dan air kopi. Nah, adapun bahan dan peralatan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Peralatannya gelas plastik transparan, lalu sendok plastik. Lalu bahannya apa? Air, gula putih, dan kopi bubuk. Nah, langkah percobaannya apa? Percobaan yang pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya itu gula putih adik-adik, ya, masukkan ke dalam gelas yang berisi air tadi. Aduk gula tersebut hingga larut di dalam air, lalu diamkan beberapa saat. Nah, percobaan kedua kalian membuat kopi nih adik-adik ya, kopi tumbuk ya. Lalu apa yang kalian buat? Bandingkan hasil kedua larutan itu bersama dengan teman-teman kalian. Nah, kalian bisa membuat laporan percobaan dengan nama anggota kelompok, percobaan yang dilakukan, alat dan bahan yang digunakan, lalu hasil percobaannya bagaimana. Nah, ini contoh dari Kak Citra ya, laporan hasil percobaan. Anggota kelompoknya siapa saja. Percobaan yang dilakukan adalah membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Alat dan bahannya ini. Lalu perbedaannya apa antara larutan gula dan larutan kopi? Ternyata larutan gula itu tercampur sempurna, sedangkan larutan kopi itu tidak tercampur sempurna. Nah, kesimpulannya apa? Oh, ternyata larutan gula itu termasuk zat campuran homogen, sedangkan larutan kopi itu merupakan zat campuran heterogen. Ini ya contoh laporan hasil percobaan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.